Nah, bagaimana cara mengamalkan dan mendakwahkan sunnah di tengah-tengah keluarga yang menentang sunnah, Ustaz? wallahi, kan tadi saya bilang tadi, kunci keburukan adalah cinta dunia. Jangan pernah kita ketika ingin mengenalkan sunnah kepada keluarga kita, ya, jangan pernah kita memulai dengan sesuatu yang bersifat syariat. Ini nggak boleh, ini bid'ah, ini. Mereka pasti akan semakin antipati terhadap kita. Jangan. Yang kita incar itu hatinya. Bagaimana keluarga kita yang antipati terhadap sunnah menjadi cinta Allah. Nah itu makanya kan dakwah Nabi pertama tauhid. Gak usah singgung tahlil haram. Maulid gak boleh. Alat musik haram. Jangan singgung apapun. Diem. Yang kita fokuskan sholat tauhid. Apa dosa kalau kita tidak menyampaikan sesuatu yang mungkar? Tidak. Karena dalam dakwah itu yang kita targetkan hati dia. Dakwah kita kan tidak sekedar dakwah kita sesuai dengan dakwah Rasul. Dakwah Rasulullah SAW 13 tahun di Mekah, beliau tidak pernah nyinggung yang lain, beliau hanya nyinggung tauhid, 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 tauhid. Kenapa? Karena tauhid itu telah membuat hati orang-orang Arab menjadi cinta Allah. Barulah di akhir keberadaan beliau di Mekah, beliau baru mulai nyuruh sholat. Nggak ada menyinggung puasa, zakat, haji, atau ini zina nggak boleh. Itu kapan? Di Madinah itu. Jadi belajarlah dari proses dakwah Rasulullah SAW. Beliau itu pertama kali ketika menyampaikan dakwah kepada keluarga beliau, ya masyarakat Arab, yang beliau tekankan tauhid, tauhid kepada Allah Jalla wa Ala. Lalu bagaimana cara mengajarkan tauhid kepada keluarga? Teknis para jemaah. Dakwah secara langsung kepada keluarga itu lebih banyak ditolak. Kita harus bijak. Kita harus hikmah, punya hikmah di situ. Secara psikologi, keluarga itu akan lebih menolak kalau dakwah itu dari kita. Jadi jangan kita yang nyampein, maksudnya gitu. Melalui media-media yang lain yang datang dari orang lain, datang dari selain kita. Apa yang membuat mereka lebih mengenal tauhid? Buku misalnya, ya, YouTube, ada kajian tentang tauhid atau kajian yang ringan, yang bicara tentang cinta kepada Allah, sebab-sebab cinta. Nah, itu tuh di-share ke dia. Lihat tuh ini ada siaran langsung nih, bahas tentang cinta kepada Allah, sebab-sebab cinta kepada Allah. Kemudian jadi bahas masalah hati. Gak usah bahas fikih dulu, gak usah bahas muamalah dulu, hati dulu. Terus digembleng hatinya terus, ya, sambil berjalan, yaitu dengan sholat. Sholat. Kalau sudah sholat, kemudian sudah mengarah kepada tauhid, insya Allah Ta'ala, kalau sudah mulai hatinya tersentuh oleh hidayah, hatinya sudah mulai mencintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dengan sendirinya dia. Gak ada lagi benci terhadap sunnah. Mereka benci karena tidak tahu. Wallahi, seorang yang benci sunnah karena tidak tahu. Kalau mereka tahu, wallahi akan menyesal. Sunnah itu kebutuhan, bukan kewajiban. Kebutuhan untuk hidup kita di dunia, kebutuhan untuk hati kita, kebutuhan untuk akhirat kita. Makanya sayang kalau orang udah mengenal sunnah lalu ditinggalkan. Salah itu. Sunnah itu bekal akhirat. Jadi sunnah itu kebutuhan. Jadi orang anti sunnah kenapa? Karena tidak mengenal sunnah. Yang kedua, karena oknum-oknum sunnah yang keras, yang kaku, yang sukanya mentahdir, anti, nggak pernah menyapa antara sesama, jenggot tapi kaku, bercadar tapi kaku. Ini yang membuat masyarakat awam jadi anti terhadap sunnah. Terlalu keras dalam menerapkan ponis hukum bid'ah, ahlul bid'ah, sesat. Inilah oknum-oknum ini yang membuat mereka semakin anti terhadap Islam. Jadi karena tidak tahu, yang kedua, karena banyak oknum. Nah, kita harus singkirkan dua ini. Insya Allah. Satu, yang kedua, contoh. Jangan banyak bicara, perbanyak contoh. Akhlak. Masuk ke hati mereka melalui akhlak. Akhlak, ya, bantu ketika mereka susah, perhatikan. Lalu kita ngomong, sampaikan. Biasanya kalau orang itu sudah merasa utang budi sama kita nasihatin, masuk. Ya, kita ambil hati mereka dengan akhlak. Karena kita tidak bisa memikat hati keluarga, hati orang lain dengan harta, dengan pengaruh, tapi dengan akhlak. Yang ketiga, doa. Perbanyak doa kepada Allah Jalla wa'ala. Yang ketiga,
pasrah kepada Allah. Karena tugas kita menyampaikan, bukan merubah hati mereka. Hati itu kan wilayah Allah Jalla wa'ala. Allah pun mengingatkan Rasul, wa ma'alika illal balagh. Tugasmu itu hanya menyampaikan ya Muhammad, bukan membuat mereka berubah atau tidak. Begitu, wallahu ta'ala.